Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Tami Mandira dari Agribisnis Pangan semester 3 ingin mempresentasikan hasil dari laporan UAP Manajemen Produksi dan Operasi. Latar belakang. Statistical Quality Control atau SQC merupakan salah satu metode pengendalian kualitas. Pada tahun 1924, Walter Schubert dari Bell Telephone Laboratories mengembangkan diagram pengawasan dengan pendekatan statistik untuk mengontrol variabel-variabel penting dalam proses produksi. Penolakan buncis bisa disebabkan oleh penurunan mutu buncis berkaitan dengan penanganan buncis di tahap pasca panennya. Pengembalian atau tolakan buncis disebabkan oleh berbagai faktor baik teknis atau non-teknis. Penentuan faktor-faktor yang menyebabkan pengembalian buncis ekspor tahapan pasca panen kemudian dilakukan analisis lebih mendalam menggunakan metode analisis diagram sebab akibat. Dilakukannya analisis pengendalian mutu buncis lebih lanjut bertujuan agar mendapat solusi perbaikan dan guna mengatasi masalah yang ada di pengendalian mutu buncis. Laporan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui masalah dalam pengendalian. Untuk metode penelitian, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Diagram sebab akibat menggambarkan hubungan antar masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Lembar periksa Chick-sheet, diagram alir flowchart, dan diagram Pareto chart sebagai alat bantu dalam mengidentifikasikan masalah. Analisis data. Berikut adalah contoh dari diagram alirnya. Diagram alir kegiatan pengendalian buncis pada tahap pasca panen packing house Lembang Agri sebagai tempat melakukan proses pengendalian pasca panen buncis yang dihasilkan dari petani Gapoktan. Pengendalian mutu buncis pada tahap pasca panen dilakukan ada 4 tahap, yaitu yang pertama penerimaan, kedua penimbangan, ketiga sortir atau seleksi, dan keempat pengemasan dan pelabelan, lalu yang kelima penimbangan dan pengangkutan. Data pengembalian buncis reject Packing House Lembang Agri 2017-2018, Gapoktan Lembang Agri telah mengupayakan pengendalian mutu buncis ekspor mulai dari pengendalian awal yaitu sortir hingga akhir pengapakan buncis. Namun, masih ada kerusakan atau cacat pada buncis menyebabkan terjadinya penolakan atau reject. Berikut adalah data buncis yang rusak atau cacat pada Packing House Lembang Agri 2017-2018. Diketahui bahwa jumlah produksi pada tahun 2017 dari bulan Oktober sampai dengan Desember sebanyak 30 box atau sama dengan total 900 pieces setiap pengirimannya. Jumlah buncis per box sebanyak 30 pieces dengan berat bersih 260 gram per pieces. Bulan Oktober hingga Desember pengiriman sebanyak 30 box setiap harinya. Januari 2018 jumlah tolakan buncis meningkat jumlah terbanyak pada tanggal 8 Januari 2018 yaitu 150 pieces atau sebanyak 5 box. Berikut adalah analisis sebab akibat mengapa adanya penurunan mutu buncis dan juga banyaknya pengembalian dari buncis tersebut, yaitu yang pertama ada metode. Metodenya tidak ada lembar pengecekan tiap tahapan pengendalian. Yang kedua, pekerjanya yaitu manusianya. Pekerjaan dilakukan secara terburu-buru lalu pekerja juga tidak teliti pada bahan bakunya atau pada buncisnya, keadaan buncisnya tua dan juga adanya hama penyakit pada buncis yang menyebabkan adanya tolakan atau pengembalian dari buncis atau yang bisa kita sebut tadi adalah reject. Diagram sebab akibat atau fishbone chart sebagai alat bantu analisis yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan akar penyebab dari penurunan mutu buncis yang menyebabkan adanya penolakan reject yang kemudian produk dikembalikan ke packing house. Pengendalian mutu buncis di packing house mengalami penurunan mutu dengan dibuktikan adanya pengembalian buncis. Penurunan mutu buncis dikategorikan sebagai suatu permasalahan yang harus dibenahi. Penurunan mutu yang dimaksud adalah adanya produk tolakan reject yang sudah sampai ke konsumen. Yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan. Berikut adalah contoh dari tabel standar mutu buncis Gapoktan Lembang Agri. Berkomoditi, buncis super dan juga baby buncis. Untuk spesifikasi buncis super, berbentuk lurus, warnanya hijau tua, tidak ada bintik hitam, bebas hama penyakit, dengan panjang 18 sampai dengan 20 cm. Untuk baby buncis, berspesifikasi bentuknya lurus, warnanya hijau tua, tidak ada bintik hitam, bebas hama penyakit, dan juga panjangnya 8 sampai 13 cm. Gapoktan Lembang Agri dalam mengkategorikan jenis buncis yang masuk ke dalam kategori ekspor melalui kesepakatan perjanjian kerjasama dengan mitranya. Perjanjian Gapoktan bersama mitranya dapat berubah-ubah sesuai dengan kedua belah pihak. PT Alamanda Sejati Utama melakukan kerjasama untuk pengadaan buncis super dan baby buncis. Bentuk kerjasama beberapa penetapan kuantitas harga dan spesifikasi buncis. Kesimpulan,
Untuk penyebab terjadinya penurunan mutu buncis, yaitu yang pertama adanya faktor dari manusia, yaitu pekerjaan dilakukan secara terburu-buru, lalu pekerja tidak teliti pada saat sortasi. Lalu yang kedua ada faktor bahan bakunya, yaitu keadaan buncisnya tua dan juga adanya hama penyakit pada buncis. Lalu yang ketiga, faktor metode, yaitu tidak adanya pengecekan atau lembar periksa buncis. Untuk saran, dalam upaya perbaikan untuk mengatasi atau meminimalisir pengembalian buncis, Gapok dan Lembang Agri melakukan pengawasan secara intensif dalam pelaksanaan produksi sehingga penerapan kriteria buncis bermutu bisa dilaksanakan secara maksimal. Sekian dari saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.